El Nino atau fenomena iklim yang menyebabkan kekeringan sehingga berdampak pada kekurangan air bersih dan gagal panen di tengah masyarakat harus ditangani secara serius. Oleh karena itu, dalam rapat terbatas mitigasi dampak El Nino yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo pada Selasa 3 Oktober 2023 di Istana Kepresidenan Jakarta, Jokowi menginstruksikan 3 hal kepada kementerian dan lembaga terkait dalam menjaga ketersediaan air agar ketahanan pangan nasional tidak terganggu. Di antaranya, pemetaan persoalan secara komprehensif, kedua fokus untuk strategi ketersediaan air, dan yang ketiga, daerah sentra produksi pangan agar selalu dicek secara berkala untuk memastikan kecukupan air. Dalam kesempatan yang sama, Harfiq Hasnul Kolbi, Wakil Menteri Pertanian menyebut, saat ini ketersediaan pangan nasional khususnya beras dalam kondisi stabil. Yang dapat kami laporkan sesuai arahan Pak Presiden mengenai situasi pangan terakhir, komoditas pangan kita, sementara ini sangat cukup baik sekali walaupun ada beberapa penurunan produksi, utamanya di sektor tanaman pangan yang sangat terdampak sekali dengan adanya El Nino dan musim kemarau yang lebih panjang dari perkiraan sebelumnya. Cuma situasi peternakan, perkebunan kita, pertanian kita, baik itu tanaman pangan maupun hortikultura, sementara ini cukup baik sesuai arahan Pak Presiden. Adapun penurunan produksi beras coba kita atasi sementara ini dengan melakukan kegiatan impor sebagai salah satu bentuk cadangan pangan, CBP, cadangan beras pemerintah. Jadi untuk menekan harga di pasar, kita coba siasati dengan membanjiri produk. Mudah-mudahan ini cukup efektif kita lakukan. Kementerian Pertanian sendiri memiliki 4 strategi utama dalam menghadapi dampak fenomena El Nino, yaitu antisipasi dini, adaptasi, mitigasi, dan kolaborasi. Langkah operasional untuk melaksanakan strategi itu ialah berupa gerakan nasional atau Gernas Penanganan Dampak El Nino dilakukan dengan kegiatan tambah luas tanam 500.000 hektar di 10 provinsi dan 100 kabupaten yang sudah dipetakan. Cocok dilakukan tambah luas tanam pada bulan Agustus dan September, perluasan areal tanam, dan percepatan tanam untuk meningkatkan indeks pertanaman. Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karyawati memprediksi El Nino akan tetap berlangsung hingga akhir tahun dan diperkirakan mulai melemah di bulan Februari hingga Maret 2024. Dari data satelit yang terkini, kita melihat Oktober ini nampaknya belum turun. Jadi puncak ini masih bertahan, diprediksi sampai akhir Oktober. Dan bulan November mulai terjadi transisi dari kemarau ke musim hujan. Jadi sebenarnya El Nino-nya masih akan berlangsung, diprediksi dari moderat sampai akhir tahun dan melemah di bulan Februari-Maret dan berakhir di bulan Maret. Artinya masih cukup panjang beberapa bulan ke depan. Dari Jakarta, Vika Novianti, Fatih Albana, Tim TV Tani mengabarkan.